Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita cek kondisi kelas dulu ya. Ada sampah atau yang kurang bersih itu tolong dibersihkan terlebih dahulu, tolong dibuang terlebih dahulu supaya kita belajarnya itu nanti nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Cynthia memimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baik pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Cynthia, Hadir Bu. Sina. Baik, hadir semua ya. Hadir Bu. Baik. Baiklah, semua pembelajaran Ibu berikan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah anak-anak Ibu itu pernah berbeda pendapat dengan temannya? Halo Bu. Nah, bagaimana sikap Cynthia menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Menghormati perbedaan dari antara teman. Begitu Bu. Ya, baik. Berarti sikap yang ditunjukkan Cynthia tadi itu termasuk ke dalam akhlak terpuji, yaitu sikap toleransi. Ya. Nah, baiklah, kita pada hari ini kita akan belajar tentang toleransi, yaitu dengan memahami, menganalisis dan menerapkan sikap toleransi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita explain terlebih dahulu karena kita kan bacanya siang, jadi biar suasananya lebih nyaman dan semangat gitu ya. Baiklah. Pertama, Ibu akan mencontohkan deskripsinya terlebih dahulu ya. Hal tepuk 1, hal tepuk 2, hal tepuk 3, tepuk 4, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sekali lagi yang cepat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya. Baiklah, kita apakah anak siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Tahu Bu. Apa sihnya? Menghormati sesama. Ya, benar. Cynthia? Menghargai pendapat teman. Ya, benar. Toleransi itu adalah menghargai, menghormati segala bentuk perbedaan yang ada, baik itu di lingkungan masyarakat, di sekolah, berbagai macam lingkungan kehidupan. Meskipun ada perbedaan, tetapi kita tetap menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang ciri-ciri orang yang toleransi. Itu ada menghormati pendapat, artinya menerima bahwa orang lain itu memiliki perspektif yang berbeda, tetapi kita menghargai dan menghormati pendapat tersebut. Yang kedua yaitu peduli sesama, artinya tolong menolong tanpa kita menolong orang itu tanpa membedakan antara suku, ras atau agama. Bagi yang membutuhkan itu kita menolong tanpa membedakan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan media sosial juga kita dapat menghargai perbedaan orang lain pendapat, karena di media sosial kan kita berinteraksi juga dengan orang lain, baik itu yang beda agama, ras atau suku. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Nah, pentingnya toleransi itu karena dengan toleransi itu dapat menciptakan kerukunan, kedamaian, kenyamanan
sendiri dan bagi orang lain. Karena dengan toleransi itu kita mencoba konflik, baik itu konflik sosial, konflik agama, atau konflik masalah baik lingkup pertemanan juga dengan kita menghargai tadi. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan harmoni. Nah, dengan toleransi tadi itu dapat menciptakan persaudaraan, kesejahteraan, dan harmoni. Contoh sikap toleransi, misalnya dalam pertemanan, misalnya kan teman kita berbeda pendapat dengan kita kan, tapi kita menghargai pendapat tersebut, lalu nanti dimusyawarahkan gimana pendapat ini lalu digabungkan gitu, dapat solusinya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu dengan contoh kasus. Ibu akan memberikan contoh kasus terlebih dahulu kepada kalian, lalu nanti kalian itu menganalisis dari contoh kasus tersebut, dan juga ada lembar kerjanya juga ya. Perhatikan contoh kasusnya ya, Ibu bacakan, disimak baik-baik. Contohnya yaitu konflik antar kelompok. Nah, terjadi konflik antar kelompok di masyarakat itu karena perbedaan dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Nah, seperti penggunaan pengeras suara waktu pelaksanaan ibadah dan kegiatan hari besar agama. Nah, yang dianggap mengganggu kelompok lain. Nah, perbedaan ini menimbulkan ketegangan karena masing-masing pihak merasa praktik agamanya itu paling benar dan kurang menghargai kenyamanan pihak lain. Jadi terjadi konflik terkait pelaksanaan ibadah yang mengganggu orang lain. Nah, dari pertanyaan tadi, mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Menurut Cynthia apa? Karena tidak menerima pendapat orang lain. Ya, Cina apa? Ya Bu, baiklah. Jadi karena mereka itu tidak menghargai dan mereka itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya jika kita berada dalam lingkungan yang ada perbedaan? Kita harus toleransi Bu, harus menghargai orang lain. Ya, benar, Cina. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti Ibu akan membagikan tugasnya. Nah, dalam tugas tersebut kalian harus menjelaskan pengertian toleransi, menyebutkan ciri-cirinya, mengidentifikasi contoh, dan menjelaskan pentingnya toleransi. Dan dikaitkan dengan contoh kasus tadi, apakah itu termasuk toleransi atau belum. Nah, nanti setelah membuat tugasnya di kertas lembar, nanti per kelompok perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang telah ditulis tadi. Baiklah, Ibu akan membagikan kertasnya terlebih dahulu ya. Baiklah, silakan bentuk kelompoknya menjadi 2 kelompok. Itu isinya 5 orang. Iya Bu. Silakan cari jawabannya di buku atau di mana ya, atau berpikir bertukar pendapat kepada temannya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah?
Sudah, Bu. Ya, silakan perwakilan kelompoknya maju. Cynthia. Yang aku tanya di sini. Ya, silakan Cynthia presentasikan hasil kelompoknya. Baiklah, dari hasil berdiskusi kelompok kami, yaitu pengertian toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, baik antara individu maupun kelompok. Jadi mencakup suku, agama, ras, dan budaya. Seperti itu, Bu. Dan ada pun ciri-cirinya yaitu agama, jadi tidak merendahkan atau saling mengejek agama atau suku kepada orang lain. Yang pentingnya toleransi untuk menciptakan perdamaian, mencegah konflik dan persatuan bangsa untuk menumbuhkan sikap positif. Baik, terima kasih Cynthia, silakan duduk. Baik, pada Sina, kelompok Sina silakan memberikan tanggapan kepada kelompok Cynthia. Ya Bu, jadi sikap toleransi itu kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan baik antara individu maupun kelompok. Nah, udah Bu, seperti itu. Ya, baik, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada hari ini. Jadi, Ibu akan meluruskan sedikit ya terkait toleransi pembelajaran kita hari ini. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati pendapat orang lain, walaupun kita beda ras, suku, agama, dan pendapat, tetapi kita tetap menerima pendapat tersebut dengan rendah hati. Nah, contoh nyatanya kalau di kelas kan, misalnya kita menghargai teman, tidak mengejek perbedaan agama, suku maupun ras. Misalnya anak-anak itu kan pasti berasal dari suku yang berbeda-beda kan, meskipun ada perbedaan tersebut, anak-anak itu tetap berkawan atau berteman dengan yang beda suku. Itu namanya sikap toleransi terhadap ras atau suku. Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Setelah kita mempelajari materi hari ini, apa yang akan kalian lakukan setelah ini, setelah mendapat materi tadi? Menghargai teman, tidak membedakan suku satu sama lain. Menghargai pendapat. Ya, baik, benar. Berarti kalian harus menerapkan sikap toleransi itu dalam lingkungan kehidupan, baik di rumah, di kelas, di sekolah. Nah, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ingin apa kesan yang ingin disampaikan setelah belajar hari ini? Kesan Kesan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Ya, Ibu sampaikan sekali lagi ya bahwa sikap toleransi itu sangat penting dalam mencakup perbedaan, karena dengan toleransi itu kita menciptakan kedamaian, tidak adanya konflik. Kalau ada konflik atau masalah itu menciptakan perpecahan. Jadi toleransi itu sangat penting dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, itu silakan kerjakan di rumah, yaitu menuliskan sikap toleransi yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, minggu depan Ibu akan tanyakan dan dikumpulkan ya. Baik, Bu. Ya, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Ibu permohonan maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.